Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang investasi. Perkenalkan, nama saya Lailatul Mufidah, teman saya Nurul Lailatul Rosida, Dita Destinika, Devi Yunita, Disa, dan Agung Supriyanto. Investasi dalam instrumen ekuitas bukan dengan tujuan untuk memperoleh pengaruh signifikan dan pengendalian. Dan dalam instrumen, utang merupakan aset keuangan yang diatur dalam PSAK 50 revisi 2014 dan PSAK 55 revisi 2014. Dapat diklasifikasi dalam 4 klasifikasi aset keuangan. 1. Aset keuangan yang diatur dalam nilai wajar melalui laba rugi. 2. Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo. 3. Pinjaman yang diberikan dan piutang. 4. Aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Lailatul Rosida akan menjelaskan mengenai investasi. Untuk investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak masuk dalam PSAK 50 dan PSAK 55, perlakuan akuntansinya diatur dalam PSAK 15 revisi 2013 apabila memiliki pengaruh signifikan, dan PSAK 65 apabila memperoleh pengendalian. Apabila perusahaan mempunyai pengaruh signifikan, maka perusahaan menerapkan metode ekuitas. Terima kasih. Pada saat pengakuan awal investasi, entitas mengukur investasi pada nilai wajarnya. Pada setiap akhir periode pelaporan, entitas harus melaporkan evaluasi untuk menentukan apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai terjadi jika jumlah tercatat aset melebihi nilai terpulihkan. Dimungkinkan dilakukan reklasifikasi antar kategori aset keuangan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam PSAK 55 revisi 2014. Reklasifikasi antar kategori PSAK 55 revisi 2014 memberikan dasar pengaturan yang ketat terkait transfer antar kategori aset keuangan. Tabel berikut mengisyaratkan pengaturan reklasifikasi antar kategori aset keuangan yang diatur dalam PSAK 55 revisi 2014. Direklasifikasi dari diukur pada nilai wajar, tersedia untuk dijual, diukur pada nilai wajar, tidak diperkenalkan, tersedia untuk dijual hanya dalam situasi yang langka, pinjaman yang diberikan dan piutang hanya dalam situasi yang langka, memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dalam piutang, memiliki intensi dan kemampuan memiliki aset keuangan untuk masa mendatang yang dapat diperkirakan atau hingga jatuh tempo, dimiliki hingga jatuh tempo hanya dalam situasi yang langka, perubahan intensi atau kemampuan entitas habis masa berlakunya, dan situasi yang jarang terjadi yaitu ukuran yang andal atas nilai wajar tidak lagi tersedia. Direklasifikasi ke pinjaman yang diberikan pada piutang, dimiliki hingga jatuh tempo, diukur pada nilai wajar, tidak diperkenankan, nilai untuk dijual, tersedia dalam kuotasian, perubahan intensi atau kemampuan intensitas pinjaman yang diberikan dan piutang, tidak diperkenankan, dimiliki hingga jatuh tempo, tidak diperkenankan. Saya Devi Yunita Sari. Berikut merupakan pengungkapan terkait investasi yang diatur dalam PSAK 60 atau revisi 2013 dan PSAK 67. PSAK 60 atau revisi 2013. Entitas mengungkapkan pos penghasilan, beban, keuntungan atau kerugian pada laporan laba rugi atau catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan, laba atau rugi neto, total pendapatan bunga dan total beban bunga, pendapatan dan beban imbalan,
PSAK 67. Entitas mengungkapkan liabilitas kontingensi terkait dengan kepentingan dalam entitas asosiasi secara terpisah dari jumlah liabilitas kontingensi lainnya. Saya Disawayu Fitria akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan perlu dilakukan pemisahan. Oleh karena itu, pengguna laporan keuangan perlu mengeluarkan semua keuntungan atau kerugian dari aktivitas investasi. Namun, hal ini tidak berlaku bagi institusi keuangan yang aktivitas usahanya pendanaan dan investasi. Bagi institusi keuangan, pendapatan dari aktivitas pendanaan dan investasi adalah aktivitas yang terkait operasi.